Sobat Aktual, dalam rangka mengantisipasi perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Tangerang Selatan sudah melakukan beragam persiapan. Untuk mengetahui, kali ini kami sudah berada di samping Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Bapak Robi Cahyadi. Terima kasih Bapak atas waktunya di tengah kesibukan Bapak sudah mau meluangkan untuk menyampaikan kepada publik. Iya. Pak Robi, ini kan saat ini prediksi dari BMKG itu menyatakan pada saat Natal, Tahun Baru sampai bahkan Januari ini cuaca masih ekstrim ya. Betul. Nah ini apa Pak yang perlu diantisipasi dan kesiapsiagaan Bapak di lapangan? Iya, memang BMKG telah menyatakan bahwa cuaca hujan sampai dengan ekstrim akan melanda wilayah Banten, khususnya Tangerang Selatan, sampai dengan Januari. Nah ini untuk Tangerang Selatan sendiri, diprediksi cuacanya antara hujan sedang sampai dengan lebat dan disertai angin kencang, mungkin di beberapa titik. Kami sudah melakukan beberapa langkah-langkah persiapan, baik yang sifatnya konstruksi maupun kesiapan pada saat terjadi bencana yang kita tidak harapkan tidak terjadi. Pertama, kita sudah menambah 57 stasiun pompa baru. Jadi total stasiun pompa kita sekarang ada 145 tersebar di lokasi-lokasi yang rawan banjir. Seperti Maharta, terutama di situ ada 20 pompa lebih, kemudian di Puri Bintaro Indah dan lain sebagainya. Selanjutnya kami juga sudah melakukan pengerukan sedimen-sedimen dan pelebaran pada segmen-segmen penyempitan di sungai. Yang pertama di Sungai Angke, kemudian Cantiga, Serua, Cibenda, dan lain sebagainya. Ada 7 sungai plus 4 anak sungai inlet outletnya. Dan kita juga menyiagakan tandon-tandon kita yang sudah kita miliki. Sampai dengan sekarang ada 23 tandon, itu juga sudah dilakukan pengerukan-pengerukan seperti di Lengkong Karya, kemudian di Tandon Ciatar dan lain sebagainya. Jadi diharapkan kapasitas daya tampung sistem drainase kita sudah maksimal, sehingga nanti jika terjadi hujan diharapkan semua bisa bekerja dengan optimal. Artinya dengan upaya yang dilakukan dinas untuk melakukan pengerukan, penyiapan kesiagaan rumah pompa, itu paling tidak hujan dalam intensitas tertentu masih bisa aman ya Pak buat warga? Iya betul, memang secara teknis kapasitas sistem drainase kita di Tangerang Selatan baru bisa menahan curah hujan dengan angka di bawah 150 mm per jam. Namun demikian, maksimal dari daya tampung sendiri biasanya ada di sekitar 2-3 jam. Kalau curah hujan berturut-turut dengan nilai curah hujan di atas 100 mm, apalagi di atas 150 mm, itu memang tidak akan tertampung karena sudah dikategorikan sebagai cuaca ekstrim. Dengan pompa portable kita gimana Pak? Nah, selain ada stasiun pompa yang tetap, kita juga menyiapkan memang ada 16 pompa portable yang pada saat cuaca hujan atau memang dibutuhkan, dia sudah berada di lokasi-lokasi yang kita perkirakan akan terjadi banjir. Ya, memang banjir itu biasanya sudah secara empiris terjadi di Maharta tadi, Kampung Bulak, Puri Bintaro Indah, dan beberapa tempat lainnya di Pondok Aren di Pamulang. Namun demikian, dengan adanya penambahan pembangunan stasiun pompa, penggantian pintu juga ada sekitar 5.000 meter penambahan turap tahun ini yang alhamdulillah sudah diselesaikan sebagian besar di sebelum Natal ini. Diharapkan kapasitas tampung kita bisa lebih bertambah sehingga jika pun terjadi banjir itu kita antisipasi kejadiannya tidak akan terlalu lama dan juga genangan tidak akan terlalu tinggi. Oke, terakhir langkah cepat apa Pak yang harus dilakukan oleh warga di titik-titik rawan banjir ketika melihat indikator air sudah mulai naik ya. Baik, dari BPBD memang sudah ada sistem peringatan jika
Misalkan muka air Sungai Angke naik dan anak-anak sungainya ini akan diinformasikan secara cepat ke grup-grup yang sudah ada di masyarakat, sehingga masyarakat kita harapkan bisa segera mengantisipasi dengan menuju lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan oleh BPBD untuk tempat pengungsian sementara. Namun demikian, kami optimis sudah terbukti ini di beberapa waktu belakangan, ketika hujan deras pun kalau itu durasinya memang tidak lebih lama dari 3 jam, itu masih bisa dialirkan. Baik, terima kasih Pak Kadis. Semoga kita berharap Natal dan Tahun Baru ini suasananya menjadi kondusif, Iya. hujan juga tidak akhirnya ekstrim gitu ya Pak Kadis. Dan kalaupun terjadi cuaca hujan ekstrim, warga masyarakat sudah harus tahu apa yang perlu dilakukan karena sosialisasi sudah semakin masif dan warga tak perlu panik. Demikian, sampai jumpa kembali. Makasih, Pak Kadis. Sama-sama.